berapa lama? Coba kau tengok ke dalam jendela bagaimana kabar perapiannya. Menghangatkankah atau sudah berubah fungsi menjadi mendinginkan? Karena cerobong asapnya yang rusak? Tentu tidak. Karena bahan bakarnya yang kurang. Sesak rasanya ingin selalu pulang dan pulang, mengingat perapian sudah hampir berubah fungsi. Batin berbisik lembut, ini bukan waktu yang singkat, seperti ambil gelas, tuang air, lalu bisa minum. Berbisik lagi seolah menekankan, bukan cuma kamu yang khawatir akan perapian. Lalu bisa apa? Hanya menunggu dengan menikmati ruang sendiri yang kapan lagi bisa dinikmati seluas ini. Lagi-lagi mengingatkanku tentang semua hanya perihal sudut pandang. Iya, kali ini bagaimana cara memandang agar dapat menikmati waktu. Seseorang pernah berkata kepadaku, waktu takkan pernah berputar ke kiri. Aku pun pernah berkata, jangan cepat-cepat ingin menemui hari esok. Karena waktu akan berjalan dinikmati atau tanpa dinikmati. Berjalan menemui sebuah kata yang selama ini pemilik harapkan. Entah kata temu atau pulang untuk sebuah perapian. Keadilan. Bapak Ibu yang terhormat, tolonglah kami, rakyat kecil ini. Kami tidak meminta banyak, hanya meminta keadilan yang memang harus kami miliki. Sebuah hak yang membuat kami sejahtera walau dalam keadaan sederhana. Hak yang membuat kami tidak bernafas walau dalam keadaan tertekan. Hak yang membuat kami tersenyum walau dalam keadaan pahit. Pak, Bu, sedikit keadilan tidak akan membuat negara ini miskin ataupun tercekik, bukan? Kami hanya rakyat kecil yang sakit hati. Jika kalian merampas hak kami, kepada siapa lagi kami meminta keadilan? Tolonglah, Bapak Ibu yang terhormat. Yang tak kunjung waras. Kiranya ku temukan medikus dengan spesialis intuisi. Namun, lagi-lagi puan lain selalu menjadi mata pisau yang aku benci. Lagi-lagi puan lain selalu menjadi teman dunia kekosongan yang kau umpati. Tapi mengapa kebahagiaanku yang kau hancuri? Mengapa bukan aku saja yang melakukan hal seperti ini? Entah ini salahku, puan itu, atau engkau. Aku berusaha merajut, sedangkan diam-diam di belakangku engkau punya kisah baru yang sedang kau balut. Kisah baru, kisah pengkhianatan yang menjijikan bagi duniaku. Salahku yang terlalu baik, entah aku yang tak pantas, atau memang engkau yang tak pernah puas. Cemas itu datang lagi. Setelah banyak melewati keramaian, bertukar tawa dengan banyak orang, berbagi cerita hingga larut malam, sepi datang tanpa salam. Ditemani gemerlap malam, meringkuk sambil memeluk diri. Terlintas banyak hal di kepala. Pikiran itu beranak pinak. Teka-teki duniawi tak ada habisnya. Banyak orang silih berganti, membawa pesan dan sebuah arti. Cemas itu datang lagi. Melihat pantulan diri pada cermin, memicu sebuah pertanyaan. Mengapa aku diciptakan?
Cemas itu datang lagi, bergulat dengan pikiran-pikiran yang tiada arti, bergantung pada harapan-harapan yang tidak pasti. Rasa ini menyiksa relung hati. Termenung sejenak, menundukkan kepala sambil berbisik. Semesta, bekerjalah sebagaimana mestinya, agar cemas ini tak berkepanjangan. Sang Juara Bertahan oleh Fatma Nuraini Putri. Sang juara bertahan katanya, bertahan dari kerasnya hidup melihat kenyataan. Pertahanan selama ini sudah dibuatnya, namun tidak lama lagi akan runtuh begitu saja. Sang juara bertahan tidak lagi bisa bertahan. Alasan yang sudah tidak dapat lagi dijelaskan. Pasalnya, semua sudah ada di depan mata. Lihat, sang juara bertahan sudah mati-matian untuk bertahan. Lihat, dunia selalu dirasa tidak adil untuk mereka yang berjuang sangat keras. Namun, sang juara bertahan tidak boleh begitu. Ia dituntut untuk selalu lebih dari siapapun. Namanya memang sang juara bertahan. Padahal, ia tak pernah sekalipun jadi juara. Ia tidak sedang mengikuti perlombaan, tidak juga sedang menunjukkan bakat terhebatnya. Sang juara bertahan kini ingin menyerah. Kesuksesan duniawi tak kunjung diraihnya. Kata orang, ia kurang keras berusaha. Kurang keras apa lagi? Pikirnya dalam serba kebingungan. Pagi hingga pagi pun rela ia korbankan demi sebuah nama. Nama yang didambakan banyak orang, yaitu tentang kesuksesan. Kata orang, ia kurang sungguh dalam berdoa. Kurang sungguh apa lagi? Pikirnya dalam serba kebingungan. 34 kali dalam sujudnya setiap hari, tak henti-hentinya doa mengalir deras. Doa-doa yang dipanjatkan begitu khusyuk untuk mendapatkan sebuah keriduan. Kata orang, tetaplah kata orang. Takdir, tetaplah menjadi takdir Tuhan. Tentang kegagalan sang juara bertahan, bukan lagi karena kurang keras usaha dan doa, melainkan tentang takdir yang sudah ditulis, tentang garis hidup yang memang sudah begini. Usaha dan doa akan terus dilakukan, namun sebuah kesuksesan duniawi bukan lagi sebuah garis akhir impian. Tentang bagaimana kehidupan selanjutnya dirasa jauh lebih penting dari apa yang sedang dijalankan saat ini. Sang juara bertahan akan terus dan tetap menjadi juara untuk mereka semua yang telah dibahagiakan. Proses Kehidupan, karya Syaraini Nursifa Kamila. Angin membawa sejuknya udara, sehingga malam terasa sangat menyenangkan, membuat dunia ini merasa baik-baik saja. Entah bagaimana rasanya, beban yang kupegang sekarang terasa ringan. Hanya malam yang mau menemani sunyinya hati ini, sehingga aku sangat menanti malam yang aku tunggu. Puan, adakah yang ingin menemani sunyinya hati ini? Bagaimana aku bisa membagi cerita bebanku kepada orang lain? Ingin aku lari dari sunyi, ingin aku sembunyi dari bebanku saat ini. Tapi nyatanya, aku masih tetap dalam kesendirian. Adakah secuil kebahagiaan? Adakah secercah harapan untuk bersamaku menemukan seseorang yang ingin mendengarkan keluh kesahku? Dan ternyata, aku masih belum menemukan orang yang layak untuk bersanding bersamaku. Ini tentang aku, anak cengeng yang kehilangan cinta pertama. Di pagi sunyi, ia kesakitan. Sayapnya patah tak berdarah. Jiwanya hilang entah kemana.
Jalannya mendadak buntu, mimpinya mendadak semu, hayalnya mendadak angan semata. Gema kalimat tauhid ditalkinkan, detak demi detak, perlahan luntur dari pandangan. Dalam sekejap, dunianya runtuh. Hai anak manis, sabar ya. Kata-kata tak berarti lagi. Pun dengan ucapan bela sungkawa, terdengar bagai letupan kembang api yang menyakitkan telinga. Ia sudah menutup mata. Namun pahitnya, mata itu tak akan kembali menatapku lagi. Kemudian lalu lalang dalam pikiran, bagaimana hidupku akan berjalan, bagaimana dewasaku tanpa sosoknya. Ku berdiam diri di ujung kasur, tengah merutuki diri sendiri. Tengah sibuk jadi jemariku menghapus jejak air mata yang masih tertinggal, seolah malu untuk mengaku sedang tidak baik-baik saja. Mata panda akibat tidur yang diganggu dengan pikiran-pikiran liar, dengan segudang pertanyaan yang menguasai hampir seluruh isi kepala. Pada hari-hari yang tak henti menghukum, tajam, tepat mengenai tengah hati yang hampir mati. Sakit sekali Tuhan. Dipaksa dewasa oleh kenyataan, didesak keyakinan bahwa ia akan tetap menjadi penenang, meski raganya tertanam. Kau tak perlu mati karena kehilangan. Kau tak perlu mati karena kehilangan, karena cinta menemukan dan kehilangan. Memeluk dan melepaskan, kau tak bisa memeluknya selamanya, kecuali perasaan itu. Bahkan jika dia pergi, hilang dan tiada, karena kamu memiliki cinta sejati. Kau tak perlu mati karena kehilangan, bahkan tak perlu kau membenci mereka yang pergi. Meski kehilangan adalah sembilu yang menyayat kalbu, karena cinta tak ditaburkan dari amarah. Benihnya ialah kasih, dan seluruh kehidupannya ialah sayang. Namun hembusan angin terkadang berubah menjadi kesedihan. Kau tak perlu mati karena kehilangan, karena ketika kau mati, cinta pun tiada. Ada luka yang masih terlalu menganga. Tumbuh bersama, sempat menjadi hangat yang selalu menyapa dengan ramah. Langit memang tak selalu biru. Bunga juga tak selalu merekah. Tapi, kala segalanya beriringan, rasanya langit jauh dari kelabu. Lalu raga terhempas dari segala gundah. Namun, setelah kembali mengulik lebih larut, nyatanya igawan lebih panjang dari keajaiban. Kau berkilah lalu mencari celah kala diri ini bungkam. Apa mungkin kau enggan peduli perihal remuk redam? Aku merakit sedemikian rupa menjadi pelipur lara. Nyatanya masih kurang saja. Apa kau hanya sekedar iba? Aku ingin berlabuh lebih panjang, menjadi segenap petualangan. Mengapa kau enggan? Kau meragu lantas membisu. Kukira aku yang kurang. Nyatanya ada yang lebih cemerlang. Tapi kau diam. Kau enggan mengungkapkan. Setelah itu,
memilih bergegas diam-diam. Kukira kau rumah. Tapi setelah ku mengeja ulang, ternyata kau bukan. Ranting dan Daun, karya Anisatun Maspupa. Kian bertumbuh rindang, berharap bisa saling terus menopang. Kini bagai dahan gersang tak tumbuh apa-apa. Rangkaian akar yang tertata begitu kuat, kau kira tidak kau biarkan patah. Meski begitu terpampang hijau sempurna, kau patahkan ia. Berserakan bersama daun-daun yang sudah kau buang. Tertumpuk layu, mengering begitu saja. Terpental aku kau biarkan diterpa angin. Hancur lebur aku melayang di udara. Pikirku kau paling istimewa dari jutaan makna cinta. Imajinasiku, kau makhluk paling sempurna dari semua ciptaan Tuhan di dunia. Di saat dunia menolak, tetap teguh aku mengikat. Ternyata semua fana. Kau hanya sementara dan memberi kepingan luka. Masih teringat jelas dirimu dalam ingatan. Hangat dekap, pelukmu masih dapat kurasakan. Suaramu masih dapat kudengarkan. Perasaan yang mengangkasa, bak kupu-kupu menari dalam organ dalam. Kala itu, sewaktu dulu, ternyata semua saat ini tinggallah fata morgana yang kubentuk sendiri. Keinginan akan perasaan dulu yang ramah, sering berkunjung, yang masih lekat dalam diri. Sesaat kau renggut itu semua. Perasaan yang penuh dengan tanda tanya melebur, bak timah yang dipanaskan pecah, bak piringan hitam yang dijatuhkan terkungkung bak dalam buih tanpa jeruji besi. Terhenti seketika kala sedang berlari, bagai ditarik paksa akan dirampas untuk berdiam diri. Bagai kupu-kupu yang tertawan seorang diri. Suatu hari nanti, dirimu tak akan ada lagi. Dekap pelukmu tak akan dapat kurasakan lagi. Suaramu tak akan dapat terdengar lagi. Goodbye, Rumbling Heart, karya Indah Nur Amalia. Sesak kesekian kali, karya Alia Maulidia Zahra. Aku hancur di ambang duka. Kau tak pernah paham rasa hancurnya perasaan. Aku hanya bungkam dalam diam, menanam sejuta kebahagiaan yang telah kau semaikan. Seberapa sesak jadiku ini, mencintai seorang diri, serta mencintai namun tak dibalas dengan hati. Kau malah patahkan semua hayal mimpi.
sejatinya. Mencintai semudah membalikkan telapak tangan. Namun sayang, di sini aku hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi tolong kau pergi sebelum sesak ini bertambah lagi. Album penggoncang bahtera hidup, karya Zaidan Al-Mahdi. Tersisip sebuah album di bawah kasurku, album penggoncang bahtera hidup. Sampulnya sudah mulai melapuk. Kupandangi lagi, album ini terlihat familiar. Ketika album kubuka, diriku seperti terbawa ke masa itu lagi. Ditariknya separuh pikiranku, dibawa diriku mengingat-ingat lagi saat kita saling mengirim surat, menghabiskan hari-hari bersama, saling membagi rasa. Kita terlihat bahagia di album foto ini. Setiap saat yang kuhabiskan bersamamu adalah saat yang berharga. Bawa aku kembali lagi. Aku ingin memperbaiki segala sesuatu yang salah. Penyesalan. Kemanalah hati ini akan bertuah? Sudah habis darah, sudah habis terkuras amarah. Terpekik sudah sumpah serapah. Mulut mereka berucap nasihat, tapi kemana aku? Oh, aku sedang tuli waktu itu. Sekarang sudah sembuh, tapi sudah terlambat juga. Belantara kata, karya Gibran Ali Hussein. Apa yang lebih rimba dari cinta? Hatimu atau imajinasimu? Pelarian seorang manusia kepada kebebasan adalah belantara kemerdekaan. Melihat pohon-pohon tumbuh dan tumbang, daun-daun gugur dan tumbuh, binatang mati dan lahir, langit berawan, bumi diguyur hujan, sungai mengalir, muara berlabuh. Bukankah rindu adalah flora dan kesepian adalah fauna? Bukankah waktu adalah metafora sekaligus fana? Aku masih percaya pada mantra-mantra di rawa-rawa, di telaga-telaga yang lebih memahami aliran, arus, kedalaman, kedangkalan dan terlebih kesepian. Aku pun masih percaya padamu, belantara kata.